Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam minggu ini, malam yang berbahagia, malam penuh, pokoknya bahagia sekali. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku, pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan berita yang sangat menggembirakan, berita yang alhamdulillah bisa melegakan, bisa apa ya, katakanlah istilah orang itu bernapas itu semua sudah mulai lega, karena kita mendengar berita-berita bagus, berita tentang Gus Samsudin dan Gus Idris ya. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, walaupun saya tidak bisa waktu ini itu membantu mereka dalam menumpas ya gerombolan Opa Cungkring, Joko Bengek serta Kumbang Sudrajat dan Nirmala, tapi alhamdulillah dengan doa kalian dan doa kita, yang jelas doa inilah yang membuat ya, mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, yang berjuang untuk memerangi kezaliman ya, alhamdulillah selamat, dan doa-doa kalian inilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Gus Samsudin dan Gus Idris selamat, tidak ada halangan suatu apapun, walaupun kepala sudah des ya, ditenteng sama Joko Arek, tapi alhamdulillah kita dengar kabar mereka selamat ya. Beliau-beliau inilah yang memang harus kita bantu dalam memerangi kezaliman ya. Dan ini keselamatan yang sangat luar biasa, kita tidak tahu siapa yang menolong. Ada orang misterius yang menolong. Tentunya ya berkat doa kalian, adanya doa inilah Allah memberikan suatu ya pertolongan melalui atau perantara seseorang yang kita belum tahu siapa yang menolongnya ini ya. Jadi sahabat-sahabat jangan khawatir, semua udah skenarionya Allah. Jadi apapun yang terjadi di sana ini, insya Allah ya, beliau-beliau ini yang pejuang-pejuang memerangi kezaliman selamat. Jangan lupa kita minum dulu es tebunya ya, tinggal sedikit ini, separuh es tebu ya. Ini murah sahabatku ya, murah es tebu segini cuma 10.000. Jadi tiap hari saya konsumsi ini ya, satu botol ini terus ya. Sahabatku semua, alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini, malam minggu, mungkin malam yang penuh ya kebahagiaan, yang bisa bercengkrama, bisa bercerita dan bergurau, bercandaria bersama orang-orang tercinta, bersama kekasihnya yang muda yang mudi ya, kaula muda-mudi. Yang jelas pada malam hari ini, malam minggu, karena malam yang panjang, jadi banyak waktu-waktu yang mungkin disempatkan untuk ya bersenang-senang lah. Yang penting bersenang-senang dalam hal positif ya, jangan bersenang-senang dalam hal yang negatif. Misalkan ini minum-minuman keras ya, minum-minuman keras itu kan tidak membuat sehat kita, tapi malah bisa-bisa membuat sakit badan kita ya. Jadi intinya di sini kita mengatakan dalam hal positifnya ya. Jadi sahabat-sahabat, kita kembali kepada pokok pembicaraan, pembahasan. Tentunya yang kemarin banyak yang menanyakan, Mbah Jenggot ini kok cuma ngomong tok. Nah, betul sekali ya, Mbah Jenggot ini tidak terjun langsung. Kenapa tidak langsung ikut ya memerangi, membantu Gus Samsudin, menyelamatkan Gus Samsudin? Mbah Jenggot ini ngetubrus tok, kok malah ngonten terus. Wah, pokoknya banyak sekali komentar-komentar di sini nih yang emang harus saya jawab sekarang. Jadi supaya sahabat-sahabat ini semua tidak salah paham, supaya tidak salah paham kepada saya ya.
supaya tahu ya kalau saya begini gitu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan sekali lagi untuk hal-hal terkait masalah penyelamatan Gus Samsudin dan Gus Idris ya. Emang saya akui belum bisa, kan beberapa kali saya katakan belum bisa, tapi setidaknya saya bisa menyuarakan semangat saya ya, membagi rasa keluh kesah saya kepada saudara semua yang di luar sana. Setidaknya atas doa-doa kita lah ya, pejuang-pejuang yang sekarang memerangi ya, ingin menghancurkan Joko Arek, Kubang Sudrajat. Doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita inilah yang bisa membantu. Walaupun kita tidak langsung turun tangan, tidak langsung ikut di lapangan ya, masuk di dalam gua ya. Kita ya cukup di rumah dengan doa-doa kita, insya Allah kita juga sama sampai ke sana ya. Itu. Jadi banyak para netizen ya, sahabat-sahabat jejak misteri alam, banyak yang komentar ya, banyak, bukan 1-2 orang saja, banyak yang komentar menanyakan tentang saya, kenapa saya tidak terjun langsung, tidak ikut membantu pemerangi kezaliman ini, membantu menyelamatkan Gus Samsudin. Nah, banyak sekali ya. Saya pribadi, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena saya emang waktu yang sekarang ini emang saya belum bisa ya, belum bisa datang langsung ke Jawa untuk ikut, tapi saya tetap menyuarakan dengan suara-suara saya supaya spiritual yang lain ikut ya, dan mendengar tentang yang saya katakan ini, supaya mereka bisa bersatu. Ya, maksud saya yang ada waktunya bisa bersatu. Kalau saya waktu aja kadang-kadang saya bersuara, kadang enggak ya. Kemarin saya nggak ngisi ya, nggak menyuarakan, nggak ngisi konten karena emang ada kesibukan. Jadi bukan saya tuh harus begini berpangku tangan terus ya, enggak. Jadi untuk sahabat saudaraku semua ya, jejak misteri alam ya, pokoknya dimanapun Anda berada, saya pribadi Mbah Jenggot mohon maaf ya, karena mungkin sahabatku di luaran sana bertanya-tanya, kenapa Mbah Jenggot ini kok ngomong doang, tidak pernah ikut andil, tidak pernah ikut langsung. Nah, bukan saya tidak mau sahabatku ya, bukan saya tidak bisa. Kita bisa membantu dengan doa, mengirim kekuatan ya, melalui doa-doa kita, hingga akhirnya pejuang-pejuang yang membantu Gus Samsudin dan Gus Idris ini ya bisa, karena ada kekuatan-kekuatan yang mereka tidak duga, yang mereka tidak tahu ya, kemana dan dari mana datangnya kekuatan itu ya, dari kita ini, karena kita udah banyak ya mendoakan. Jadi sahabat semua mohon maaf sekali lagi ya, tapi tetap saya bersuara terus dan tetap langsung seperti yang sekarang ini saya ceplos itu, tetap bersuara terus. Pokoknya apapun yang terjadi, saya tetap menyuarakan, bukan omong doang, karena ini emang penting juga menyuarakan ini supaya didengar para spiritual yang lain ya. Kita sudah tahu sekarang ada yang namanya Mbah Klepon. Mbah Klepon ini juga sudah turun gunung lah, katakan seperti ini, membantu berjuang menyelamatkan Gus Samsudin ya, menyelamatkan Gus Samsudin, udah membantu, datang. Mbah Klunung juga datang, tapi ya itu tadilah ya sahabat, karena kekuatan Kubang Sudrajat ini sudah ya, mungkin kekuatan seperti itu ya, Mbah Klunung kalah. Saya katakan kalah karena kenapa kalah? Dia sampai muntah darah, dihantam kekuatan oleh Kubang Sudrajat ya. Ya ini berkat doa-doa kita juga Mbah Klunung masih bisa selamat. Kalau tidak ya mau apa lagi kita ya. Inilah pentingnya doa kita. Jangan
sedikit-sedikit Mbah Jenggot kok ngomong doang, Mbah Jenggot kok cuma ngedubrus tok. Tapi ikuti, cermati, nikmati, ya. Di situ harus ada. Ikuti, jangan sampai di skip. Mulai awal sampai akhir cerita omongan Mbah Jenggot. Ya. Nikmati, ya. Ketika sampai mendengarkan kata-kata saya menjelaskan ini bla 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 bla, ini bla 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 bla, ya. Supaya tidak salah paham di sini, ya. Mungkin sahabat-sahabat semua yang mungkin mengatakan banyak omong doang, banyak ngomong, banyak cerita, Mbah Jenggot tidak terjun langsung, karena seringkali tidak menyimak video yang mulai awal sampai akhir, karena di skip terus. Akhirnya kata-kata yang pernah saya sampaikan tentang permohonan maaf saya karena saya tidak terjun langsung di lokasi, dia lewati, tidak ngerti. Itu loh, ya. Jadi alhamdulillah ini Mbah Klonung sudah datang membantu das, ya, ingin menyelamatkan, ya. Tapi ternyata gugur, ya, tidak berhasil. Cerita lagi das, ya, Mbah Klepon, ya, datang lagi ingin menyelamatkan. Tentunya di sini nih karena apa? Tertarik, ya, hati kita untuk membantu Gus Idris dan Gus Samsudin. Ini sangat luar biasa sahabatku. Jadi saudara kita yang sudah di sana berjuang, tapi emang ya Allah berkehendak lain. Namanya kekuatan, ya, kalau kita belum mampu ya lebih baik mundur. Jadi akhirnya pertarungan antara Mbah Klepon sama Kumbang Sudrajat ini emang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Akhirnya Mbah Klepon ya tepar juga, mundur, nah, karena kalah, katakanlah seperti itu. Tapi mereka ini pejuang yang bukan gampang menyerah gitu aja. Tetap dia inginnya berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi karena kameramen sudah mengatakan lebih baik mundur daripada hancur, bukan mundur karena kalah, bukan mundur karena mengalah, tapi mundur ini karena ya mencari strategi yang lebih bagus lagi, yang harus kita tata betul untuk menghadapi si Kumbang Derajat ini. Mundur bukan kalah dan bukan karena mengalah, enggak. Ya emang kita harus seperti ini, karena kita harus memperhitungkan kita juga, walaupun kita berjuang harus sampai titik darah penghabisan, itu kan peribahasa. Tapi ketika kita udah di level yang lumayan tinggi, masih belum mampu menumbangkan si Kumbang Sudrajat, setidaknya kita bisa mengukur kemampuan kita, mampu tidak sampai di atasnya lagi. Seandainya kita tidak mampu untuk menggempur dia, kita terpaksa mundur, atur strategi lagi, kumpul spiritual yang lain lagi, ayo kita bermusyawarah, ya, bagaimana bisa mengalahkan Kumbang Sudrajat, ya. Nah ini karena dengar-dengar ini juga Kumbang Sudrajat sudah menunggu kedatangannya Joko Arek yang mementeng kepalanya Gus Samsudin sama Gus Idris. Ini kan masih apa ya namanya, kabar burung. Ada yang bilang ini Gus Samsudin selamat, ada yang bilang juga Gus Idris sudah diselamatkan. Yang diselamatkan kita tidak tahu, masih misterius. Nah, tapi ketika ada kabar begini yang seperti saya tangkap, ya, belum pasti, saya juga belum bisa mengatakan bahwa Gus Samsudin sudah selamat. Ya, ini karena masih diambang. Masih diambang, ini belum bisa dipastikan 50-50 antara iya dan tidak. Kalau kabar ini Gus Samsudin selamat, mungkin bisa jadi dikabarkan seperti itu, ya, supaya Kumbang Sudrajat ini tahu bahwa Gus Samsudin itu masih bisa memerangi dia dan melawan dia. Ini strategi termasuk. Nah, strategi. Dan Gus Idris juga selamat umpamanya.
Kita tidak tahu yang menyelamatkan siapa. Ini juga strategi. Jadi kita tidak tahu. Katanya lagi ya, ada si Joko Bengek ya, Opa Cungkring dan sekutunya yang cewek-cewek itu membawa bungkusan yang berisi kepalanya Gus Samsudin sama kepalanya Gus Idris. Nah, ini juga masih tanda tanya. Karena masih belum dibuka, masih dalam dibungkus. Nah, ini bisa jadi antara Kubang Sudrajat sama Joko Bengek ini akan negosiasi, artinya akan tawar-menawar tentang harga yang sesuai disayembarakan. Karena kenapa? Joko Bengek ini membawa tentengan kepala dua ini yang dikatakan kepalanya Gus Samsudin sama kepalanya Gus Idris. Tapi menurut saya ini pasti tidak mungkin kepalanya Gus Samsudin dibawa oleh Joko Arek. Karena Joko Arek ini orang licik. Ya. Joko Arek sama Opavian ini udah tahu kelicikannya. Jadi bisa jadi ya, karena Gus Idris sudah diselamatkan, Gus Samsudin sudah diselamatkan oleh orang yang tidak dikenal atau orang misterius. Akhirnya Joko Bengek sama Opavian ini ya mengatur strategi dengan akal-akalan membuat bungkusan ya, yang dikatakan ini adalah bungkusannya kepala Gus Samsudin sama Gus Idris. Nah, jadi sahabat semua ini harus tahu, karena ini akal bulusnya si Joko Bengek ini ingin mengelabui Kubang Sudrajat. Karena apa? Iming-iming uang tadi yang dia ingin dapat. Kalau uangnya ini sudah didapat, setelah diserahkan, ini katanya kepala, ini loh kepalanya Gus Samsudin, ini loh kepalanya Gus Idris. Setelah dibuka ternyata isinya semangka, umpamanya ini ya, isinya semangka. Nah, ini kan bisa-bisa membuat down atau membuat lemahnya kekuatannya Kubang Sudrajat. Nafsunya ingin memiliki kepala itu tadi, akhirnya dia down atau tidak ada niatan lagi karena kalah liciknya, kalah tekniknya ya, taktiknya kalah sama si Joko Bengek dan Opavian. Ini adalah mengatur strategi seperti ini biasa. Si Kubang Sudrajat ini mau dikelabui oleh Joko Bengek. Kalau sudah dikelabui seperti itu pasti kalah Kubang Sudrajat, karena ini secara tidak langsung, kalau misalkan ini terjadi betul ya, Joko Bengek ini membawa kepala tapi bukan kepalanya Gus Samsudin dan bukan kepalanya Gus Idris, yang jelas tidak secara langsung lah ya, katakanlah Gus Idris ini udah selamat, Joko Bengek ini termasuk ya orang yang katakanlah bisa sana bisa sini gitu ya, bisa bercabang. Karena kan Joko Bengek ini cuma berharap uangnya, bukan berharap apa-apa, berharap uangnya. Dan tidak mungkin Joko Bengek ini berani memenggal kepala Gus Samsudin sama Gus Idris. Bukan gak berani, gak akan bisa walaupun dia sudah disekap. Saya jamin tidak bakal bisa ya. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, sahabat Mbah Jenggot, sahabat Cicak Misteri Alam, karena kesemangatan kita ya, semangat kita dan mendukung banget ya, mensupport banget ya mereka-mereka ini yang berjuang, mereka-mereka ini yang memerangi kezaliman ya. Kita juga ya senang walaupun kita tidak ikut langsung, setidaknya kita membantu dengan doa ya, membantu dengan doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan ya, berilah keselamatan atas mereka yang ikut memerangi, ikut memperjuangkan ya, membantu menyelamatkan Gus Samsudin dan Gus Idris serta santri-santrinya. Kabulkan ya Allah. Nah, insya Allah ya sahabatku. Jadi atas doa sampean panjenengan insya Allah, walaupun panjenengan mendukung, mensupport ya, pokoknya ikutin terus. Mbah Jenggot akan bersuara walaupun tidak langsung terjun ke sana. Saya pribadi
udah berkali-kali mengatakan saya juga memerangi antek-anteknya Joko Bengek yang ada di lingkungan saya sendiri. Ya. Tanpa sampean tahu, tanpa sampean saya kabari, tidak secara langsung tapi pelan atau lambat, ini kerjaan saya juga. Saya dan harus bertanggung jawab untuk memerangi. Ya, itu. Pokoknya dukung terus sahabatku semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Yang terpenting subscribe-nya supaya apa? Kita tahu ketika ngupload video ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku saudaraku semua. Ada hilapnya dalam bertutur kata, sengaja maupun tidak sengaja, yang jelas saya pribadi Bajekot mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.